Kawan-kawan warga asumsi penikmat program Al-Khur, berita tentang ambisi Saudi mewujudkan visi 2030 barangkali telah lama tersiar sampai ke telinga penduduk Nusantara. Gimana enggak? Ribuan mahasiswa Indonesia kuliah di Saudi, ditambah ratusan ribu tenaga kerja Indonesia, kemudian jamaah umroh, jamaah haji yang silih berganti setiap tahunnya. Tentunya apa saja yang terjadi di kerajaan kaya minyak tersebut akan berdampak bagi kita di Indonesia. Kawan-kawan warga channel YouTube Asumsi yang setia, Saudi adalah kerajaan yang akan terus berjuang keras untuk mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negerinya. Tentu saja pertama, dari pengaruh revolusi Islam Iran, Al-Inqilab Al-Irani tahun 1979 yang telah menggulingkan rezim monarki yang berkuasa ribuan abad lamanya. Kedua, dari pengaruh Arab Spring yang telah melanda negara-negara Arab yang lain, mulai dari Tunisia di Arab Maghrib sampai Yaman di selatan Mekah. Dan ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga sistem pemerintahan monarki absolut dari gempuran arus demokrasi global dengan model sistem pemerintahan non-kerajaan yang lebih populer saat ini. Meskipun pada prakteknya, sistem pemerintahan demokrasi ala Republikan belum sepenuhnya berhasil diterapkan di negara-negara Arab. Bisa jadi karena watak keras orang Arab yang cocoknya memang diatur dengan kekuatan pedang dan senjata, karena seperti kata pepatah Arab, likulli maqamun maqalun wa turukun. Tiap tempat membutuhkan treatment dan cara yang berbeda-beda. Sejauh ini baru Aljazair dan Tunisia yang berhasil menyelenggarakan pemilu umum presiden secara langsung tanpa pertumpahan darah, setelah sebelumnya dipimpin rezim otoriter puluhan tahun lamanya, yang mungkin kalau kawan-kawan setuju akan kita bahas pada episode selanjutnya. Kalau setuju silakan tambahkan di kolom komentar. Kita lanjut ke Saudi lagi. Demi menjaga stabilitas kerajaan, pewaris tahta harus senantiasa memutar otak untuk menyesuaikan diri dengan arus perubahan zaman dalam rangka melanjutkan dan melanggengkan kekuasaan atas kerajaan yang telah diwariskan kakek buyutnya, yang telah berjuang dengan darah dan nanah mungkin untuk memisahkan diri dari kekuasaan Imperium Turki Utsmani, meskipun dengan bantuan kolonial Inggris. Apapun akan pewaris tahta lakukan untuk keberlangsungan kerajaan yang dimimpikan akan mampu bertahan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tetapi pertanyaan besar, mampukah kerajaan Saudi Arabia bertahan? Banyak pengamat mengatakan kerajaan yang dihidupi dengan penghasilan jualan bensin dan solar tidak akan lama mampu bertahan, karena sebentar lagi dengan teknologi yang akan terus berkembang, bahan bakar fosil tersebut akan ditinggalkan. Tetapi seberapa lama lagi? Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. MBS Muhammad bin Salman, atau tapi bukan Muhammadiyah Boarding School ya. Kayak di Indonesia kan MBS Muhammadiyah Boarding School. Ini Muhammad bin Salman sebagai calon raja yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Saudi hadir dengan ambisi besar. Bahkan dalam judul artikel hasil wawancara majalah Times dengan MBS pada tahun 2018 memuat The Saudi Crown Prince thinks he can transform the Middle East. Tetapi dengan pertanyaan besar selanjutnya, should we believe him? Judul majalah Time tersebut bisa jadi menggambarkan keraguan publik Amerika terhadap MBS. Bagaimana tidak? Dalam cerita hasil wawancara Time tersebut, MBS digambarkan sebagai tokoh Arab yang tidak betah memakai pakaian jas ala Barat. Apakah ini pesan tersirat Barat atas keraguan komitmen persahabatan Saudi dengan Amerika ke depan? Tetapi untuk mewujudkan visi ambisiusnya tersebut, Muhammad bin Salman memberikan bukti dengan melakukan beberapa gebrakan. Pertama, membawa Saudi kembali pada wasatiyatul Islam, Islam yang moderat, yang tidak ekstrim dan radikal, Islam yang toleran dan terbuka bagi semua agama. MBS beranggapan bahwa selama ini, kurang lebih 30 tahun terakhir, wajah kerajaan Saudi didominasi dengan model Islam yang kaku dan tidak terbuka. Dan menurutnya, itu adalah respon yang salah atas revolusi Islam Iran yang telah dilakukan pemimpin kerajaan terdahulu. Ia menganggap para pendahulunya belum menemukan cara yang tepat untuk merespon pengaruh revolusi Islam Iran, sehingga menggunakan ideologi tertutup
untuk menjaga stabilitas kerajaan dari pengaruh revolusi Islam Iran yang tengah menjalar ke banyak tempat saat itu. Dengan jujur, MBS mengakui saat diwawancarai oleh berbagai media barat bahwa ideologi tertutup yang dianut Saudi, yang tentunya adalah Wahabi, tanpa disadari telah menyebar ke seluruh dunia, dan MBS berambisi untuk mengubahnya dengan kembali kepada Islam Wasatiyah. Konsep kembali ke Islam Wasatiyah versi MBS rupanya diterjemahkan dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan larangan mengemudi bagi wanita Saudi dan diperbolehkan keluar rumah tanpa ditemani muhrimnya atau keluarga dekat laki-laki, serta membuka banyak bioskop, mal, dan tempat hiburan di seluruh penjuru negerinya, yang barangkali bagi kita di Indonesia itu adalah hal yang biasa. Namun bagi negara ketat seperti Saudi, perubahan tersebut adalah satu gebrakan yang progresif dan revolusioner. Tetapi menjadi ironi adalah ideologi Wahabi ketat dan kaku yang mulai ditinggalkan Saudi justru malah mewabah di Indonesia. Kedua, mengurangi ketergantungan ekonomi dari produksi minyak dan meningkatkan pendapatan ekonomi dari sektor lainnya, seperti pariwisata. Oleh karenanya, Saudi mulai mempercantik dan merapikan banyak situs bersejarah di dalam negerinya dan berusaha mendaftarkan warisan luhur tersebut ke UNESCO, di mana dalam ideologi keagamaan yang dianut sebelumnya, hal tersebut adalah mustahil dilakukan oleh sebab kekhawatiran pengkultusan terhadap selain Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ambisi besar di banyak kesempatan, MBS sering menyampaikan bahwa Saudi seharusnya adalah pusatnya dunia. Kenapa? Karena terletak di tengah-tengah antara tiga benua. Soal minyak, Saudi membuktikan melalui keputusan terakhir hasil musyawarah negara anggota Organisasi Pengekspor Minyak Bumi atau biasa disebut OPEC, dengan tambahan plus Rusia, OPEC plus Rusia, di mana Saudi termasuk pembesar di dalamnya, memutuskan untuk memangkas produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari. Keputusan tersebut membuat Amerika geram. Amerika bahkan menuduh Saudi berkongsi dengan Rusia karena dengan memangkas produksi minyak akan membuat harga minyak mengalami kenaikan drastis yang sudah tentu akan meningkatkan pendapatan keuangan Rusia dari penjualan minyaknya, yang oleh Amerika disinyalir akan digunakan untuk pendanaan perang Rusia dengan Ukraina. Tetapi Saudi yang dahulu seakan selalu menuruti tekanan dari Amerika kali ini tidak gentar. Bahkan sepupu Muhammad bin Salman, Pangeran Saud bin Fawaz Al-Shahlan, memberikan ancaman kepada Barat beberapa tahun yang lalu yang diunggah dalam video pendek yang beredar di banyak media sosial. Ia menegaskan bahwa semua pihak di Saudi akan siap berjihad jika ada yang berani mengusik kedaulatan negara dan kerajaan Saudi. Pesan tersebut secara gamblang dikatakan bahkan dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Lantas bagaimana nasib kerajaan Saudi ke depan? Apakah akan berhasil dalam reformasi kerajaannya? Atau apakah akan memutar haluan meninggalkan Amerika lalu berkongsi dengan Rusia dan Cina? Warga asumsi kami hanya pemantik dialektika dan kesimpulan ada di tangan warga semuanya. Saya Khairul Bahri Basyaruddin dari Center of Islamic Studies and Arabic untuk program Al-Hur Asumsi.